Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul single dan double exponential smoothing. Untuk itu perkenalkan, nama saya Klar Pelangitan, kelas 5T4, NIM 2302411. Nah, pada judul ini kita harus tahu bahwa metode peramalan untuk memprediksi data masa depan berdasarkan data historis dengan teknik pemulusan atau smoothing digunakan dalam bidang bisnis, produksi, ekonomi, logistik, dan manajemen persediaan. Di halaman kedua ini adalah pengertian peramalan. Di sini ada 3 poin pengertian peramalan. Pertama, ada proses memperkirakan nilai di masa depan. Kedua, ada berdasarkan data historis. Yang ketiga, digunakan dalam produksi penjualan. Nah, peramalan adalah proses memperkirakan nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan data masa lalu. Tujuan utama peramalan yaitu membantu pengambilan keputusan, mengurangi ketidakpastian masa depan, menyusun rencana produksi, penjualan hingga kebutuhan persediaan. 2 metode smoothing paling populer itu, yang pertama ada single exponential smoothing atau disebut SES, dan juga ada double exponential smoothing disebut DES. Dipersingkat DES. Di halaman ketiga ini ada single exponential smoothing atau dipersingkat menjadi SES. Nah, metode pemulusan sederhana yang menggunakan faktor pemulusan alfa sama dengan A dengan nilai 0 kurang 1. Rumus utama ini S, T sama dengan A X T tambah dalam kurung 1 kurang A tutup kurung S tanda kutip T kurang 1. Semakin besar A, lebih sensitif. Jadi semakin besar A mendekati 1, hasil ramalan lebih sensitif terhadap perubahan data yang baru. Di sini ada fungsi SES. Di sini fungsi SES itu ada cocok untuk data stabil tanpa tren. Kedua, sederhana cepat. Yang ketiga, tidak cocok untuk data dengan tren. Tapi kelemahannya yaitu tidak bisa digunakan jika data memiliki tren atau pola naik turun yang kuat. Di sini ada beberapa contoh SES. Yang pertama, ramal minggu ke-6 dengan A sama dengan 0.2. Data minggu kedua sama dengan 125. S kutip 2 sama dengan 0.2 dalam kurung 125 tutup kurung plus 0.8 120 sama dengan 121. Dapat dilanjutkan untuk minggu berikutnya menggunakan rumus yang sama. Nah, di halaman ini adalah double exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika data memiliki tren. Double smoothing menambahkan komponen level dan tren, yaitu ada S tanda kutip T pemulusan pertama level, yang kedua ada S tanda kutip pemulusan kedua tren. DES ini memperbaiki hasil ramalan agar lebih akurat untuk data yang naik atau turun. Jadi 3 poin ini penting ya. Nah, di halaman ketujuh ini rumus double exponential smoothing.
Yang pertama ada hitung pemulusan pertama, ada hitung pemulusan kedua, ada hitung nilai level A tanda kutip T. Yang keempat hitung nilai tren. Yang kelima itu rumusan ramalan periode ke depan. Rumusan ramalan masa depan periode ke depan. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan DES itu, yang pertama kelebihan akurat untuk data tren, lebih stabil. Untuk kekurangan, perhitungan lebih kompleks, tidak cocok untuk data musiman. Jadi begini ya. Kelebihannya mampu membaca data yang memiliki tren naik atau turun lebih akurat dibanding single smoothing. Dan untuk kekurangan, perhitungan lebih panjang. Perhitungan lebih kompleks itu sama dengan perhitungan lebih panjang. Terus tidak cocok untuk data dengan pola musiman seasonal. Jadi begitu. Di slide ini adalah kesimpulan dari SES, DES, dan A menentukan sensitivitas, dan yang terakhir berguna untuk prediksi bisnis. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak terucap. Terima kasih.